Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Adik-adik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tiba kita mempelajari pelajaran fikih. Dan sekarang kita akan masuk ke bab sholat, setelah sebelumnya kita memasuki bab wudhu, tayamum, dan membasuh khuf. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perintah sholat sendiri ada dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, juga ada dalam surah An-Nisa ayat 103 ya, yang berbunyi inna sholata alal mu'minina kitaban mawquta ya. Sungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian dalam hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun atas 5 hal, yakni bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat ya, ini adalah salah satu bangunan Islam. Kemudian yang ketiga, para ulama bersepakat atas kewajiban sholat yang 5 waktu ya, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu kesepakatan ulama menyatakan bahwa 5 waktu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Sekarang kita ke pengertian sholat. Sholat sendiri ternyata sholat ini bermakna adalah berasal dari kata sholat ya, yang artinya doa atau doa untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat ini adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu ya. Ini pengertian dari sholat secara istilahan, yang pastinya juga dengan gerakan-gerakan yang atau doa-doa yang ada dalam rukun-rukun sholat juga seperti itu. Hikmah dan hukum sholat. Hikmah sholat sendiri mengandung manfaat baik dalam keberagamaan kita, khususnya dalam masalah akidah dan ibadah, di mana sholat ini adalah cara kita kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah, mohon ampunan. Dan kemudian di sisi lain juga ini adalah pendidikan bagi kita, pendidikan secara individual yang melatih mental kita, yang memberikan ketenangan hati kepada kita. Juga ternyata ini adalah berdampak bagi kesehatan fisik kita juga, sholat tersebut. Dan juga ada pendidikan sosial ketika kita melaksanakan sholat berjamaah ya, maka kemudian kita melaksanakan hal-hal bacaan, perbuatan yang sama di dalam sholat berjamaah ini, melatih ke berjamahan kita atau secara sosial. Kemudian secara hukum sholat ada 2. Yang pertama adalah fardu ain. Ini adalah bagi sholat fardu yang 5 waktu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya ya. Ini wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang mukallaf, balik dan berakal, suci dan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Kemudian juga sholat ada yang hukumnya sunnah, yaitu yang tidak disebutkan dalam 5 hal tadi, dan contohnya adalah sholat tahajud, duha, dan yang lainnya. Dan hukum meninggalkan sholat ya, terutama sholat fardu, sholat wajib. Di sini ada 2 hal. Bagi yang meninggalkan sholat karena mengingkari ya, tidak mengakui kewajiban bahwa sholat fardu itu adalah kewajiban, maka dia disebut dengan kafir atau dianggap telah keluar dari Islam, murtad ya. Inilah pendapat yang disepakati oleh kebanyakan ulama kaum muslimin. Ada lagi yang meninggalkan sholat karena malas ya, atau karena sibuk atau lalai dengan ibadah sholat ini, tetapi dia masih meyakini, mengimani bahwa sholat ini adalah kewajiban. Maka kemudian dia adalah fasik ya, dan disarankan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun-rukun sholat ya yang perlu kita ketahui ada 13.
Yang pertama adalah niat dalam hati ya. Kemudian ada takbiratul ihram yang mengangkat kedua tangan, kemudian berdiri ya, terutama bagi yang mampu untuk berdiri ya. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, ruku dengan tumanina, i'tidal dengan tumanina, sujud 2 kali dengan tumanina, dan duduk di antara 2 sujud dengan tumanina. Kemudian membaca doa tasyahud akhir ya, dan duduk tasyahud akhirnya. Jadi doanya adalah juga masuk rukun dan perbuatannya juga untuk tasyahud akhirnya masuk rukun. Sedangkan tasyahud awal tidak masuk rukun, tapi tetap harus dilakukan juga. Kemudian membaca sholawat atas Nabi setelah tasyahud dalam posisi duduk, mengucapkan salam dan tertib atau berurutan. Ini adalah masuk rukun-rukun dalam sholat ada 13 tadi. Untuk syarat-syarat sholat, maka harus kita ketahui ada 5 syarat-syarat sholat. Yang pertama, mengetahui masuknya waktu sholat. Jangan sampai kita sholat sebelum waktunya atau bahkan melewati waktu yang sudah ditetapkan. Yang kedua, menghadap kiblat. Kiblat kita adalah Ka'bah ya. Dimanapun kita berada, maka kita menghadap ke Ka'bah. Kemudian yang ketiga, menutup aurat ya, sesuai dengan bagi laki-laki aurat laki-laki, kemudian bagi perempuan juga aurat perempuan. Yang keempat, suci dari hadas kecil ataupun hadas besar, juga bersih dari najis. Kemudian berdiri di tempat yang suci, tidak berada di tempat yang bernajis. Ada beberapa hal yang juga perlu kita ketahui tentang sunnah-sunnah sholat, cukup banyak sunnah-sunnah sholat. Nanti antum bisa baca sendiri ya. Tapi perlu diketahui ada sunnah-sunnah sholat yang memang ketika kita meninggalkannya maka kita harus melakukan sujud sahwi. Di antaranya adalah tasyahud awal, duduk tasyahud awal, doa tasyahud awal, bersolawat atas Nabi ketika tasyahud awal ya. Kemudian bersolawat juga ketika tasyahud akhir. Ketika ditinggalkan beberapa perbuatan sunnah tersebut, maka kita tetap harus menggantinya dengan sujud sahwi. Sedangkan sunnah-sunnah yang lain tidak perlu melaksanakan sujud sahwi, walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika kita meninggalkan kunut ya, maka kemudian kita juga harus sujud sahwi. Tetapi ada juga yang tidak perlu melakukan sujud sahwi seperti itu. Maka perbuatan-perbuatan yang sunnah-sunnah selain dari 13 yang wajib tadi yang merupakan rukun, maka kemudian masuknya ke sunnah. Perlu diketahui juga tentang apa-apa yang menjadi makruh atau yang tidak disukai dalam sholat ya. Di antaranya menyilangkan jari, jemari, tangan dalam sholat ya. Kemudian menoleh tanpa ada keperluan, menengadah ke atas ya, memegang rambut, pakaian dan benda-benda lainnya, atau menempelkan tangan ke mulut tanpa ada keperluan, masukkan tangan ke mulut tidak ada keperluan. Kemudian membersihkan debu dari kening ya, ketika setelah sujud ya, berdiri di atas satu kaki. Kebanyakan adalah hal-hal yang makruh tersebut adalah hal-hal yang berkaitan dengan gerakan-gerakan yang di luar gerakan sholat. Kemudian juga beberapa hal yang makruh dalam sholat adalah menundukkan kepala terlalu rendah ketika ruku ya, bahkan sampai menempel dekat dengan lutut ya. Kemudian meludah ya. Kemudian melaksanakan sholat sambil menahan ingin buang air besar atau ingin buang air kecil, ataupun menahan ingin makan atau minum ya. Maka dua hal itu, buang air besar atau buang air kecil atau makan dan minum, itu adalah hal-hal yang kemudian harus didahulukan ketika melaksanakan sholat kalau memang sudah sangat mendesak sekali. Kemudian melakukan sholat di tempat-tempat yang dikira kita duga akan ada najis atau terkena najis ya. Beberapa tempat tadi bisa dibaca. Kemudian tidak membaca 2 surat selain surat Al-Fatihah ya. Jadi surat-surat pendek tidak dibaca di 2 rakaat pertama sebelum tasyahud awal. Kemudian atau bahkan kemudian membaca surat pendek setelah tasyahud akhir setelah Al-Fatihahnya, di rakaat-rakaat setelah rakaat kedua, yaitu rakaat ketiga atau rakaat keempatnya. Nah, ini adalah bagian dari hal yang makruh juga. Kemudian bersandar kepada sesuatu ketika sedang sholat ya. Kecuali ini bagi yang
bagi yang tidak mampu ketika bersandar, kalau tidak bersandar dia akan jatuh atau apa ya diperbolehkan ya. Tetapi bagi orang yang sehat ya tidak boleh bersandar seperti itu. Kemudian duduk istirahat terlalu lama ya, jadi sujudnya sebentar duduknya lama. Nah, ini kemudian bersamaan dengan gerakan atau bacaan imam kita bareng ya, tidak boleh bareng dengan bacaan imam ya, Fatihahnya atau bahkan kemudian bareng membaca surat pendeknya seperti itu. Kemudian mengeraskan sholat dalam sholat sirriyah seperti sholat zuhur dan asar itu tidak perlu dikeraskan, atau bahkan sebaliknya yang seharusnya suaranya dikeraskan maghrib isya terutama bagi imam, maka jangan sampai kita memelankannya seperti itu. Kemudian memakai baju yang bergambar yang kira-kira akan membuyarkan konsentrasi kekhusyuan bagi orang-orang yang di sekitar kita, yang di belakang khususnya seperti itu. Nah, ini yang makruh. Dan perlu kita ketahui juga apa saja yang bisa membuat seseorang sholatnya batal seperti itu. Yang pertama, sengaja berbicara ya. Kemudian melakukan banyak gerakan yang bukan bagian sholat ya. Ada pendapat bahwa melakukan gerakan lebih dari 3 kali itu bisa membatalkan sholat. Nanti mungkin ada pendapat yang lain lagi, tapi untuk menjaga rasa aman bagi kita tidak banyak bergerak itu lebih diutamakan. Kemudian berhadas ketika sholat ya, itu yang membatalkan sholat pastinya. Kemudian baik itu hadas besar apalagi baik itu hadas kecil atau apalagi hadas besar. Kemudian aurat terbuka yang tadi saya sampaikan, aurat bagi laki-laki, kalau laki-laki batasan minimalnya adalah dari lutut sampai ke pusar ya. Maka jangan sampai walaupun semua bagian aurat yang lainnya pun tetap harus ditutup ya. Kemudian bagi wanita juga seperti lebih dari itu ya, hanya boleh terlihat yang boleh dilihat saja ketika sholat ya, terutama wajah. Kemudian mengubah niat ketika sholat, tiba-tiba niatnya berubah, niatnya bukan karena Allah lagi. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian membelakangi kiblat ya. Kemudian makan dan minum ketika sholat, apalagi kemudian tertawa, murtad dengan disengaja, tiba-tiba kemudian kita tidak percaya lagi kepada Islam dalam sholat. Kemudian menambah rukun fi'liyah baik sengaja atau tidak. Jadi rukun-rukun yang 13 tadi kita tambah lagi. Nah, kita yakin bahwa ini wajib yang lebih dari 13 tadi. Maka kemudian ini jadi hal yang membatalkan sholat. Untuk waktu-waktu sholat juga perlu diketahui batasan-batasannya. Sholat fardu dari mulai subuh kita akan mengetahui batasannya dari terbitnya fajar shadiq ya, yang sinarnya membentang dari ufuk timur sampai permulaan terbitnya matahari. Kemudian awal waktu zuhur yaitu ketika tergelincirnya matahari dari pertengahan kemudian sedikit bergeser ya, jadinya tepat di atas kepala kemudian sedikit bergeser, itu sudah masuk waktu zuhur. Sedangkan waktu salat asar yaitu ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda tersebut yang menjadi bayangannya seperti itu ya. Ketika kita berdirikan satu benda yaitu kayu, ketika panjang bayangannya sama dengan kayu tersebut ya, maka kemudian itu sudah masuk waktu sholat asar. Sedangkan waktu sholat maghrib ya dimulai dari terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah ya, masuk ke waktu yang kondisi yang gelap. Kemudian isya ketika tenggelamnya mega merah ya, sudah sampai waktu gelap, nah kemudian ini adalah masuk waktu sholat isya sampai ke fajar shadiq, waktu yang cukup lama dibandingkan sholat-sholat yang lain. Dan ada waktu-waktu yang dilarang untuk kita melaksanakan sholat juga, ini perlu diketahui. Di antaranya adalah waktu matahari terbit hingga naik setinggi tombak ya. Ini batasannya ketika matahari terbit ya hingga naik setinggi tombak. Jadi setelah pelaksanaan sholat syuruk maka kemudian tidak boleh sholat lagi, ada sholat sunnah syuruk ya. Setelah pelaksanaan
pelaksanaan sholat subuh, kemudian sedikit agak terang, kemudian itu sudah masuk sholat waktu syuruk. Nah, ketika matahari terbitnya sudah mulai terang sedikit, hingga kemudian naik setinggi tombak, matahari itu naik, kalau kita lihat naik setinggi tombak dari kejauhan itu, maka itu waktu yang dilarang karena matahari sudah mulai nampak jelas. Itu kita dilarang karena bisa saja itu diibaratkan sedang melaksanakan penyembahan terhadap matahari, kekhawatirannya. Kemudian waktu istiwa, ya, waktu zawal, matahari tergelincir sebelum masuk waktu zuhur, ya. Nah, ini waktu-waktu kalau kita jamkan di antara jam 11 lebihan, ya, sampai kemudian masuk ke waktu zuhur, kecuali pada hari Jumat, ya. Kemudian ada waktu yang lain lagi ketika matahari berwarna kekuning-kuningan sampai matahari terbenam. Kemudian ada lagi waktu setelah sholat subuh, kemudian tidak ada lagi ba'diyah subuh, ya, hingga matahari naik, kecuali nanti ada sholat syuruk, ya, disampaikan, ya, sholat sunnah syuruk. Kemudian ada setelah sholat asar sampai matahari terbenam, tidak ada ba'diyah asar. Nah, itulah beberapa hal tentang sholat. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat, ya, karena sholat ini adalah kewajiban yang paling utama bagi seorang muslim, yang awal pertama akan dihisab di yaumul akhir nanti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.